Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber Belas Kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan, Raja surga,
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kekal dan Kuasa, Engkau menghendaki agar kami semua selamat. Semoga kami selalu waspada dan siap sedia menyambut kedatangan kerajaan-Mu dengan tetap bertekun pada tugas dan panggilan kami masing-masing. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Maleaki. Sungguh, hari Tuhan akan datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, akar dan cabang mereka pun tidak akan ditinggalkan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tuhan datang untuk mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Kami tidak makan rezeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak menerima rezeki dari kamu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan kami nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu-batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan itu akan terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu,
kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan pada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, ibu bapak, orang-orang muda, dan anak-anakku sekalian, selamat pagi. Selamat pagi. Tadi di dalam Injil kita mendengar secara detail bagaimana gambaran tentang akhir zaman. Dan sabda Tuhan hari ini, tapi tadi dalam pengantar saya menyampaikan, kita akan menemukan jawabnya. Mana yang benar pertanyaan? Kapan akhir zaman itu? Atau pertanyaan, bagaimana kita menyambutnya? Sabda Tuhan yang tadi kita dengar baik dari kitab Maleaki dalam bacaan pertama, juga dalam bacaan kedua, surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, juga lebih-lebih bacaan Injil. Bukan hanya mengundang kita untuk mendengarkan atau membaca, tetapi seakan-akan itu mendesak kita untuk memahami makna akhir zaman. Benar bahwa pada umumnya orang itu mengira bahwa akhir zaman itu digambarkan sebagai dunia yang hancur. Semua makhluk akan punah. Sebuah situasi chaos yang menakutkan. Bahkan orang-orang yang mengaku beriman pun ikut terpancing dan percaya asumsi-asumsi seperti itu. Bagi kita tentu akhir zaman harus selalu dikaitkan dengan saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebagaimana diakui di dalam kredo atau syahadat iman kita, Ia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Dan rasanya kedatangan Tuhan yang mulia seperti ini lebih memberikan harapan yang besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Daripada kita mendengar bahwa dunia akan hancur, hutan-hutan akan terbakar, orang-orang akan mati, semuanya akan punah. Tetapi ketika kita mendengar bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya, dan Ialah yang akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati, maka di sana kita menemukan pengharapan itu. Sebagian besar memang akan bertanya kapan akan terjadi akhir zaman. Tapi dalam sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi, sebetulnya tidak ingin mengetengahkan kepada kita soal waktunya, bukan. Tetapi bagaimana kita sebagai orang beriman menyambut akhir zaman karena tanda-tandanya sudah jelas. Tadi dalam bacaan yang pertama kitab Maleaki menggarisbawahi orang yang takut akan Allah akan melihat kebenaran, atau sebaliknya. Orang akan dibenarkan dan diselamatkan ketika ia
sungguh-sungguh takut akan Allah. Lalu dalam bacaan yang kedua, Paulus, orang yang tidak bekerja, orang yang tidak tertib hidupnya, ini adalah indikator atau tanda-tanda orang yang tidak beriman sebetulnya. Orang tidak bekerja, tidak tertib hidupnya, semaunya sendiri. Bagaimana mungkin ini menyambut akhir zaman itu? Orang yang semaunya sendiri. Lalu dalam bacaan Injil Lukas, bagaimana mengajak kita, mendesak kita untuk siap menderita banyak hal karena nama Kristus. Kita siap dibenci karena nama Tuhan. Kita siap dicela karena nama Tuhan. Dengan demikian bahwa apa yang tadi disampaikan di dalam bacaan-bacaan yang kita baca dan dengarkan, mengajak kita untuk sungguh-sungguh bertanya, lalu bagaimana? Sebagai orang beriman kita menyambut akhir zaman itu. Beberapa waktu lalu kita itu menerima katekumen. Katekumen itu adalah apa? Katekumen orang yang menyediakan diri untuk belajar dan menyiapkan untuk menjadi seorang yang siap dibaptis. Itu katekumen. Dan dalam ritus pertanyaan itu, kalau masih ingat, itu ada pertanyaan, apa yang kamu inginkan dari gereja? Lalu si calon katekumen menjawab apa? Saya atau kami menginginkan iman. Lalu dari iman itu, pastor bertanya lagi, atau biasanya prodiakon atau apa yang mau memulai mengajar mereka. Lalu apa yang kamu harapkan dari iman itu? Saya atau kami mengharapkan hidup yang kekal. Saudari dan saudaraku, ini pondasi yang rasanya harus kita ingat, khususnya kita yang dibaptis dari bayi. Kalau kita baptis dewasa, kita pasti ini setidaknya pernah didengar. Tapi kalau baptis bayi, mungkin kita tidak sampai kepada pemahaman itu. Orang tua yang membaptiskan pun barangkali tidak sampai memahami dasar ini. Karena memang tidak ada pertanyaan itu kalau baptis bayi kepada orang tuanya, enggak ada pertanyaan itu. Apa yang kamu inginkan dari gereja? Saya menginginkan iman. Maka orang itu menyediakan diri untuk belajar. Apa yang kamu harapkan dari iman itu? Saya mengharapkan hidup kekal. Maka kalau kita mendengar warta tentang akhir zaman, sebetulnya kita sedang mengharapkan hidup yang kekal itu sendiri. Maka tadi pertanyaan lalu bagaimana saya menyambut akhir zaman itu? Saudari dan saudaraku, ada sebuah kisah di sebuah kota tua di Eropa, seorang maestro biola terkenal memiliki sebuah biola antik. Bukan hanya mahal, tetapi itu menjadi peninggalan keluarganya selama lebih dari 100 tahun. Maestro biola itu saya tidak memberi nama Paganini, Havertz, atau Menuhin yang terkenal itu. Tetapi saya memilih sebagai contoh itu Joseph Joachim, yang sering diistilahkan sang raja tanpa mahkota publik. Artinya seorang maestro yang tidak pernah diperhitungkan. Suatu malam sebuah kebakaran besar melanda kawasan rumah-rumah tua itu. Api menjalar cepat, membakar atap, jendela, dan rak-rak buku. Saat orang-orang berlari menyelamatkan diri maestro itu, Joseph Joachim, tanpa berpikir panjang menerobos asap tebal dan memasuki rumah yang mulai terbakar. Dilihatnya biola tua itu masih tergeletak di atas kursi dan kotaknya yang mulai terbakar sebagian. Ia segera mengambilnya dan berlari keluar tepat beberapa detik sebelum sebagian atap rumah itu runtuh. Orang-orang pada bertanya, kenapa begitu nekat masuk ke dalam api itu? Dan kalau maestro itu mendengar pertanyaan itu,
dia akan menjawab pelan, karena ada sesuatu di dalam sana yang nilainya lebih besar daripada ketakutanku. Saudari dan saudaraku, kisah ini menggambarkan apa yang tadi kita dengarkan dalam sabda Tuhan itu. Dunia bisa seperti rumah yang terbakar, seperti gedung-gedung yang runtuh, seperti situasi yang carut-marut, kacau, seperti ketidakpastian yang sedang datang, seperti hidup yang penuh dengan tekanan. Namun di tengah kebakaran hidup itu ada sesuatu yang tidak boleh kita lepaskan. Sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada ketakutan dan kecemasan kita selama ini, yaitu iman, kesetiaan, dan pengharapan kita akan Allah. Seperti Yosef Yoakim, sang maestro itu yang berani menghadapi api demi sesuatu yang berharga. Yesus atau Tuhan meminta kita semua untuk bertahan, untuk setia, untuk berjuang dan tidak menyerah, sebab dengan ketekunan kita akan memperoleh hidup yang sesungguhnya itu sendiri, seperti tadi digarisbawahi dalam Injil. Api boleh berkobar, tetapi biola hidup, artinya apa yang berharga di dalam hidup kita, yaitu iman, kesetiaan, dan pengharapan tadi, tidak akan musnah bila kita berpegang kepada Allah, sang sumber kekuatan itu. Bahkan melalui iman dan kesetiaan serta pengharapan kita, suara biola hidup kita, apa yang berharga di dalam diri kita, justru bisa menjadi semakin indah dan lebih-lebih akan menguatkan banyak orang. Tuhan memberkati niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita berdiri. Kita membarui iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, dunia dan segala isinya adalah milik Allah. Namun dunia telah diserahkan kepada kita manusia untuk mengembangkannya sesuai dengan rencana Allah. Marilah kita menyerahkan diri kepadanya dengan harapan dan kepercayaan serta iman dan kesetiaan kita bahwa hari depan ada di tangan Allah. Untuk doa umat menjawab, padamu kami berharap ya Tuhan. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk gereja umat Allah yang masih di perjalanan. Ya Bapa, bantulah kami agar tidak berpaling ke belakang, ke masa lampau, entah untuk tetap mempertahankannya, entah untuk mengutuknya. Semoga kami memandang ke depan untuk membangun masa yang lebih baik daripada masa lampau. Berkat karunia Kristus, kami mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk dunia ini yang tertimpa kelaparan, perang dan bencana alam. Ya Bapa, kuatkanlah kami agar tidak muak atau putus asa atas keadaan dunia dewasa ini, melainkan mampu melihat juga sinar-sinar harapan yang cerah. Semoga Injil Kristus meneguhkan kami untuk memperkembangkan dunia serta manusianya dan menghadapkannya
kepada Bapa. Kami mohon padamu, kami Berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk mereka yang cenderung berkecil hati dan curiga kepada orang lain. Ya Bapa, tumbuhkanlah agar harapan dan hasrat mereka yang berkecil hati untuk hidup dan mencintai bangkit kembali. Kami mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk komunitas kita. Ya Bapa, ingatkanlah kami untuk selalu hidup waspada dan prihatin, saling terbuka untuk kebutuhan dunia, dan terbuka untuk bertumbuh dalam Kristus. Kami mohon. Padamu kami berharap ya Tuhan. Kami bersyukur bersama Francisca Samusir atas berkat dan pertolongan Tuhan Yesus dalam setiap persoalan yang dihadapinya. Dan semoga di hari-hari mendatang, dengan iman, kesetiaan, dan harapan yang diandalkan, sungguh-sungguh ia senantiasa bersyukur di dalam hidupnya. Marilah kita mohon, padamu kami berharap ya Tuhan. Terimalah arwah orang beriman, khususnya yang kami doakan hari ini, Robertus Eri Cantona, dan Bapak Yohanes Taslim, serta Ibu Natalia Farida. Marilah kita mohon, padamu kami berharap ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah memilih kami dalam Kristus dan menghendaki kami hidup seperti Dia. Maka kami mohon, semoga kami mengenalnya sedalam-dalamnya dan semoga Ia menjadi tampak dalam pembicaraan serta keheningan kami, dalam kerja dan istirahat kami, dalam perencanaan serta harapan kami. Sebab Dialah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. 「 Amin. 」 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 Amin. Amin.
Berdoalah saudari-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan yang merupakan buah karya kami dalam menanggapi anugerah-Mu. Semoga perjamuan ini menghidupkan kami berkat kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada, dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayangmu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup yang abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau, surga, yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapa Suci Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, Robertus Erik Cantona, Yohanes Taslim, dan Natalia Farida. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya kami selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selamat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus semuanya. Saudari dan saudaraku, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Mari kita doakan tahun komunitas basis gerejawi cara hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan peziarah hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan jalan keselamatan kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga tubuhnya yang telah kami terima sungguh-sungguh menjadi bekal perjalanan hidup kami untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan dan damai sejahtera, serta untuk memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik pasangan Brian C., putra dari Hengki Yoki C. dan Lucia Surjati, tinggal di Jalan Tembesu nomor 1031, Kelurahan 20 Ilir, Palembang, dengan Gabriele Janet Halim, putri dari Simon Alimin Halim dan Kristoforin Janti Halim, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 30 November di Gereja San Frades. Akan menikah secara Katolik pasangan Jeffrey Anwar, putra dari Mustika Anwar dan Betty Yentan, dari Jalan Mayor Abdul Karawi Wirana, Gang Abadi Jambi, dengan Marcella Skolastika Apriani, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 6 Desember di Gereja San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki.